Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Sini saya akan membuat video mengenai apa itu resiliensi diri. Oke teman-teman, sebelumnya saya ingin menanyakan kabar teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Tentu saya harap teman-teman bahagia kan? Pasti semua orang ingin bahagia. Atau jangan-jangan dari teman-teman ada yang baru bangun tidur saja sudah tidak kuat menjalani hidup, merasa banyak masalah, mau bahagia kok rasanya sulit banget, kok masalahnya belum beres-beres ya. Ternyata bukan teman-teman saja yang mengalami ini semua, kita semua pasti pernah mengalami ini, termasuk saya. Nah, hidup itu penuh dengan perjuangan teman-teman, dan itu sekarang kita sedang berjuang. Bagaimana untuk bisa ada di posisi atas, ada di posisi bawah, berjuang untuk merasa senang, dan juga berjuang untuk berada di posisi bawah saat kita susah. Tapi pasti semua dari kita bisa melalui ini semua. Karena setiap manusia itu memiliki suatu kekuatan yang kita sebut itu resiliensi diri. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai apa itu resiliensi diri teman-teman. Memang perubahan ini sangat wajar di tengah masa pandemi seperti saat ini, masa perayaan new normal, apalagi bagi mereka yang sedang menjalani work from home. Tentu semua pekerjaan yang kita jalani seperti biasanya itu sangat berubah. Yang sebelumnya bekerja dengan secara tim, sekarang kita mengerjakannya sendiri-sendiri. Belum lagi bagi mereka yang memiliki pasangan, masalah dengan keluarga, masalah dengan teman-teman, dan lingkungan kita sekitar. Dari semua itu, rasanya pasti kita ingin marah-marah banget kalau kita tidak bisa mengatur emosi kita, tidak bisa menerima perubahan-perubahan yang kita alami. Nah, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan pada saat ini, pada saat perubahan ini? Salah satunya adalah ini teman-teman, resiliensi diri kita itu perlu ditanyakan pada diri. Jadi resiliensi ini itu artinya adalah bagaimana kemampuan individu untuk bisa bangkit dari kondisi sulit dan mampu kuat lagi meskipun sudah pernah lemah ataupun jatuh sebelumnya. Dan resiliensi ini tuh membutuhkan kemampuan untuk bisa tetap tenang dan emosi yang stabil. Emosi stabil ini dapat membuat kita berupaya untuk menjalin relasi-relasi terhadap apa yang kita lakukan ke depannya ataupun strategi ke depannya. Upaya-upaya yang keras ini untuk melakukannya disebut dengan preference. Jadi preference ini itu salah satu modal kita untuk melakukan resiliensi diri yang bagus. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengatur emosi yang baik dan juga tidak mampu bertahan dalam kondisi yang sulit atau resiliensi itu, maka kita akan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan lingkungan kita sekitar. Apa itu resiliensi? Tenang teman-teman, saya akan menjelaskan. Resiliensi itu dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi yang cukup sulit dalam perubahan tersebut, seperti masa pandemi saat ini. Belum lagi kita juga harus stabil sehingga kita bisa menentukan upaya-upaya terbaik dalam menjalaninya, strategi terbaik untuk mencapai tujuan kita. Upaya-upaya itu teman-teman disebut dengan preference. Selain preference, kita juga butuh kemampuan meregulasi emosi kita. Regulasi emosi ini dibutuhkan kemampuan untuk tetap tenang dan juga fokus pada diri kita. Sekarang saya akan memberikan sedikit tips bagi teman-teman yang mungkin dalam kondisi yang sulit mengontrol diri dalam menghadapi masalah ini. Nah, yang pertama adalah bandingkan masalah yang kita hadapi dengan orang-orang yang di luar sana jauh lebih sulit menghadapi masalahnya, menghadapi problem-problem yang dihadapinya.
bisa dari pembandingan tersebut, oh ternyata di luar sana itu masih ada yang lebih sulit menjalani hidup di masa perubahan-perubahan seperti saat ini. Jadi dari kita membandingkan ini, muncullah rasa syukur teman-teman. Dengan melihat masalah yang kita itu, dengan melihat masalah yang kita hadapi itu mudah, maka kita bisa mengenali diri kita posisi di mana dan apa perasaan yang kita alami saat itu. Lalu yang kedua adalah tujuan kita teman-teman. Ternyata perjalanan kita itu masih panjang teman-teman. Tujuan kita itu ada di depan, sehingga kita bisa merajut segala strategi-strategi baru yang kita langkahkan untuk kedepannya. Nah, setelah recovery itu, setelah kita membayangkan masalah kita itu sebesar apa, kita juga butuh eksperimen teman, butuh praktek, butuh sikap yang nyata. Lakukan beberapa upaya nyata teman-teman untuk bisa bangkit dan juga menjadi strategi baru kita dalam mencapai tujuan kita teman-teman. Nah, yang terakhir ini, setelah kita melakukan eksperimen tadi, ayolah teman-teman, kita harus menerima perubahan ini. Acceptance ini itu tidak mudah teman-teman, tapi juga tidak susah teman. Jadi teman-teman, kita lihat lagi apakah diri kita itu sudah mampu menerima perubahan dan terintegrasi bahwa diri kita menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi teman-teman yang merasa bosan akan adanya perubahan yang mendadak, signifikan maupun kekacauan yang terjadi akibat jadwal yang berubah, ayo kita belajar bahwa ada sesuatu yang bisa kita ambil dari hikmah semuanya teman-teman. Teman-teman, jadikanlah momen sulit yang terjadi pada diri kita adalah momen perubahan untuk kita membuat bangkit lagi dan terus belajar dalam mencapai tujuan yang kita inginkan teman-teman. Sebelum kita berpisah, saya teringat dengan salah satu tokoh besar dunia bernama Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan, "Where there is love, there is life." Jadi jangan lupa hidup dengan cinta dan cintai hidup kita ya teman-teman. Baik, semoga masalah apapun yang kita hadapi teman-teman mendapatkan kemudahan dan juga kita bisa menyelesaikannya. Sekian dari saya.